Nah, by the way nih, tadi kan kamu bilang nih kalau kamu tuh neuropedagog juga. Mungkin Mm-mm. ada beberapa yang belum paham neuropedagog tuh apa sih? Coba tolong dijelasin dulu, Dri. Neuropedagog adalah profesi aneh yang cuman ada di Eropa sementara saat ini yang aku tahu gitu adalah memang khusus untuk mengetahui kalau di bahasanya sendiri sih adalah Child and Family Science. Jadi untuk ngeliat apa sih dampaknya otak, sistem saraf, terus udah gitu neurobiologinya kita, apa sih hubungannya sama kasus-kasus anak dan keluarga gitu. Jadi misalnya ngeliat kalau anak-anak yang memang misalnya banyak komplain orang tua nih, banyak klien-klienku sekarang yang banyak komplain, misalnya datang kenapa ya anak saya kok cemas gitu. Kita mau lihat nih sebenarnya cemas nggak cuma hanya dari perilaku aja, tapi ngelihat juga apa sih yang terjadi di dalam otak anak-anak yang lebih mudah cemas. Apa sih sistem saraf pusatnya, cara processingnya, sensorinya, apa sih yang berbeda dibanding anak-anak pada umumnya gitu. Jadi kurang lebih melihat dampak otak, sistem saraf gitu ya, neuroscience-nya dari isu-isu anak dan keluarga. Jadi fokusnya tentang otak lah ya gitu ya. Iya, Singkatnya, iya. ilmu yang mempelajari tentang bagaimana otak bersinergi dengan perilaku dan emosi gitu. Betul, perilaku, Oke, emosi, cara berpikir gitu. kita berpikir. Lengkap deh Mm-mm. pokoknya ya. Nah, aku thank you banget ya Dri karena kamu udah menyempatkan waktu kamu buat hari Sama-sama. ini, terus udah bikin um, slide carrouselnya di IG feed yang lucu tuh selalu imut-imut kan. Dan memang malam hari ini kita mau ngebahas emosi dan konflik pada anak. Tapi aku nggak mau aku doang yang ngomong, jadi aku pengen sebenarnya lebih ke open discussion aja. Dan nanti di akhir Audrey sama aku tuh sebenarnya udah sepakat nih teman-teman untuk memberikan giveaway buku. Ini teman-teman asli teman-teman harus lihat aku udah pegang bukunya, aku sudah coret-coret, kemarin juga ada share pas begitu dapat tuh udah langsung share ke apa? Ke followersku tuh langsung pada nanya bukunya buku apa. Nah, buat followersku, buat teman-teman onlineku yang nanya, buku apakah itu bahasa Indonesia tapi kok lengkap banget tulisannya gemas, itu adalah buku Sam. Bukunya Sam. Buku Jadi Sam. bukunya Sam banyak yang nanya. Terus oh iya kemarin ada yang nanya loh DM ke aku Sam, katanya kalau mau buku kamu, terus masih bisa nggak sih dapat tanda tangan kamu? Oke, jadi eh, ini ini adalah rahasia Yang hanya untuk follower kita yang berdua hanya aku saja gitu. sampaikan di IG Live ini. Buat yang mau dapetin buku aku dan kalau Mm-mm. malam hari ini nggak dapet giveaway-nya dari aku, Mm-mm. bisa dapet yang bertanda tangan itu di Gramedia Pondok Nah, Indah. Di sana masih ada stoknya. Gramedia Pondok Indah teman-teman. Ini mendingan gak sih aku dengan lampu ini apa tidak? Kayaknya aku gelap Sangat banget, sangat lebih lebih sangat glowing mendingan. kamu. Uh, uh, uh. Lebih glowing. Keluarin Lebih dulu glow. lipstiknya yang mana? Lipstiknya nggak ada nih, adanya essential oil nih. Enggak. Kita mau ngebahas tentang topiknya tentang emosi dan konflik pada anak. Sebenarnya kan agak agak berat ya, Dri ya, Apa ngebahas tuh? tentang ini kan. Apalagi Mm-mm. kalau nanti kita sambungin lagi ke otak gitu ya. Memang di buku aku tuh nggak ada tentang otak karena aku memang tidak menguasai gitu. Jadi mungkin nanti bisa dilengkapi gitu ya, buku keduanya Audrey yang bikin gitu kan. Boleh, saya akan contribute jika memang dibutuhkan, boleh. Maksudnya Audrey bikin sendiri gitu bukunya yang berkaitan dengan emosi dan konflik yang relate sama perkembangan otak anak. Oh, Suatu wow, ide baik kan ya, ada, pancingan gitu. ada tuntutan baru ya Bun, ini baru 11 menit nih, baru 11 menit kenapa Ah, udah kayak ada beban emosi nih kayaknya ah, nih. kan udah ada kan yang menghubungi Ibu Audrey, penerbit mana gitu. Amin gitu ya, Audrey ya. Amin, iya. Kayak ini agak susah nih kalau obrolan berdua terus ditonton oleh banyak orang agak terlalu banyak apa rahasia-rahasia yang ke-spill nih kayaknya nih ya. Nggak apa-apa lah. Tuh Apa kan, ya? udah mulai banyak yang nanya tuh. Aku di Bandung. Oke, kalau yang di Bandung buat pesan bukunya bisa di Shopee-nya Alex Media.
Nah, tuh, silakan. Tetap dapat yang sudah bertanda tangan. Nah, Untuk dapetin linknya bisa di bio aku atau di highlight yang judulnya pesan buku. nah, cakep tuh. Bisa langsung ke link in bio-nya buat teman-teman yang baru pertama kali ngeliat Sam ngobrol sama aku dan Sam. Bisa langsung ke atas nih, ke atas klik link in bio-nya Sam, langsung bisa pesen dari situ ya Sam. Yes. Nah, tiba-tiba udah mulai ada yang nanya kan, tuh, Mm-mm. Mbak, ketika anak merengek minta sesuatu, sebaiknya apa yang harus dilakukan orang tua? Silahkan. Gimana kalau saya aja yang bacain? Oh, ngomong-ngomong teman-teman, topik emosi dan konflik pada anak ini ada loh di bukunya Sam. Boleh dikasih tahu nggak Sam di chapter berapa? Kasih lihat Boleh. sedikit. Spill ya, spill. Spill dong, spill. Jadi, sebenarnya topik ini mengangkat dari daftar isi. Ini ada daftar isi. Nah, Salah satunya bisa di tuh screenshot teman-teman lihat tuh salah satunya nih. Ini lihat deh, aku tentang baca ini. Tentang emosi dan konflik. Lihat tuh, ada halaman lagi. 92. Nah, coba dilihat dulu cuplikan-cuplikannya. Ini bisa dilihat nih tentang kehidupan ya kan, tentang motivasi ya kan, terus udah gitu tentang perceraian orang tua, lengkap, pakai banget. Dan yang aku Nah, suka tuh dari bukunya Sam ada contoh-contohnya gitu loh. Kadang-kadang orang tua suka gini ya, gimana Mbak, gimana sih kayak regulasi emosi tuh kayak gimana sih Mbak gitu. Nah, silahkan klik ke link in bio-nya Sam, pesan bukunya tapi sekarang. ini disclaimer dulu ya. Sebenarnya buku ini nggak berisi tentang skrip. Jadi kalau kita berekspektasi dapat skrip Ya, harusnya jawab anak seperti apa, ya. enggak. Justru dibantu untuk bisa memahami. Terus ada beberapa contoh-contoh dan contoh-contohnya tuh sebagai panduan aja supaya orang tua bisa Hmm, bikin kalimat yang lebih sesuai dengan bahasa ya. sehari-harinya, tapi dengan kondisi yang mungkin lebih di-adjust ya, disesuaikan lagi karena udah dapet ilmu atau pemahaman yang baru lagi nih untuk masuk dan Ya, ngobrol sama anak seperti apa. iya, Nah, aku spill dulu ya tentang topik kita hari ini nih, Dri. Tentang boleh. emosi dan konflik di halaman 92. Sebentar. Udah agak terakhir-terakhir. Nah, jadi tampilannya tuh kayak gini. Oke, Nah, aku pakai filter-filter gemas ya. filter-filter gemar. Oke, oke. Terus ini kayak ada percakapan, kira-kira seperti ini. Dan memang ini lebih banyak ke tuntutan kayak anak yang misalnya melihat orang tuanya sering bertengkar, Hmm, melihat kok orang tuanya tuh nggak kelar-kelar gitu ya, ribut-ribut terus gitu, hmm, walaupun hmm, kecil-kecil gitu, tapi hmm. ternyata itu berdampak juga sama emosi anak, Ya, berdampak sama perkembangan psikologis dan mentalnya anak juga, hmm, dan hmm, hmm. perkembangan otak. Nah, Ya. kalau perkembangan otaknya nih, Dre, menurut kamu anak-anak yang sering ngelihat orang tuanya berkonflik atau ribut terus Ya. tuh kayak gimana sih, Dre? Kalau ngomongin kayak gitu, kita akan ngomongin tentang intensitas dan repetisi biasanya. Jadi seberapa intensi, misalnya kayak berantemnya, ya kamu jangan gitu dong, gitu kan ya. Yang bener dong, sama misalnya udah melihat kekerasan, gitu kan, udah melihat misalnya salah satu orang tua dipukul, gitu kan ya. Terus kita mau lihat juga seberapa sering sih itu terjadi, gitu ya. Jadi kita ngomongin tentang intensitas dan juga ngomong tentang repetition. Semakin sedikit intensitas dan semakin sedikit repetitionnya, dampak negatifnya semakin sedikit gitu. Tapi biasanya apalagi kalau yang sudah sampai kekerasan fisik gitu ya, pertengkarannya udah dalam bentuknya fisik, biasanya kekerasan verbalnya udah banyak nih gitu. Biasanya sudah Akumulasi ada. ya. Betul gitu. Jadi udah ada juga. Jadi kita mau lihat fisik dan verbal juga gitu seberapa besar. Nah, kalau misalnya untuk case-case yang memang berat banget ya sampai orang tuanya juga ada kekerasan sampai memar atau misalnya kayak gimana, itu banyak banget dampaknya dan setiap
setiap anak punya dampak yang berbeda-beda gitu. Tapi ada satu hal yang menjadi penting banget, gimana sih caranya untuk buffer nih supaya dampaknya tuh nggak terlalu besar ke otak adalah dia punya orang dewasa atau orang-orang di sekelilingnya yang bisa bantu regulasi emosi apa enggak. Kalau Namanya misal others ya. bisa significant others, bisa juga enggak. Jadi bisa juga community, bisa juga significant others. Kalau misalnya significant others, kita ngomongin tentang guru di sekolah, apakah ada paman, ada nenek, ada kakek. Tapi kita juga bisa ngomongin tentang community. Punya teman-teman setelah misalnya dia habis berantem gitu ya, terus di sekolah dia bisa main rame-rame dan dia bisa merasa diterima di sekolah, itu juga bisa jadi community juga. Kalau misalnya significant others adalah teman yang misalnya bisa menenangkan atau kakak yang bisa menenangkan gitu, atau tetangga bahkan yang bisa menenangkan, itu juga jadi berdampak banget. Jadi betul significant others dan juga community. Kalau ditanya dampaknya apa, itu bisa berbagai macam sekali gitu. Bisa jadi juga ada sampai dari kerusakan bentuk struktur otak. Jadi ada otak yang ada bagian-bagian otak yang lebih kecil, ada bagian-bagian otak yang lebih besar. Itu yang pertama. Secara struktural itu juga bisa ada sampai ada perubahan. Hah, serius Mbak? Sampai bisa ada perubahan struktur? Yes, ada yang bentuknya penyusutan, ada yang bentuknya semakin besar gitu. Lalu yang Ya. kedua adalah aktivitas otaknya. Jadi ada yang lebih aktif kayak misalnya untuk scan bahaya. Karena selalu melihat misalnya biasanya di rumah kalau ada salah satu orang tua nadanya sudah mulai semakin tinggi. Terus udah gitu setelah semakin tinggi repetisinya habis itu dia lihat nih eskalasi nih. Terus udah gitu, habis itu ada kekerasan fisik. Sehingga jadi buat dia untuk area-area bagian mendeteksi suara itu jadi lebih sensitif. Jadi kayak nggak bisa nih suaranya, ada suara kenceng tuh langsung deg-degan gitu ya. Ya. Jadi reaktivitasnya juga jadi beda. Terus yang ketiga adalah kalau ngomongin tentang konektivitas. Jadi kan kita tahu ya kalau misalnya orang-orang yang lebih general bisa tahu, oh iya ya saling mengkaitkan, creative thinking, itu adalah salah satu kemampuan otak yang namanya connectivity nih. Bisa menghubungkan satu dengan yang dua, dengan yang tiga, oh bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi nih kayak gini gitu ya, kita bilang tentang creative thinking dengan critical thinking. Itu juga bagian-bagian otak juga yang terpengaruhi. Nah, kalau secara psikologisnya jadi bentuknya kayak apa, tergantung dari perubahan otaknya kayak apa. Dan perubahannya kayak apa tergantung dari apa sih yang dilihat juga. Gitu sih, Sam. Jadi kalau kalau menurut Audrey nih ya, mitos atau fakta yang katanya kalau kita sering ngebentak anak itu bisa memutus otak anak. Memutus tuh maksudnya apa nih? Katanya ada jaringan sel yang putus di otak. Tidak tersambung dan tidak terkoneksi dengan baik, bisa jadi ya? Iya, jadi salah satu apa neurotransmitternya ya. Bisa jadi. Dan itu yang bisa berakibat tadi yang kayak kamu bilang ya, Dri ya, bisa otaknya jadi kecil, bisa otaknya menyusut atau justru jadi lebih besar dan nggak seimbang ukurannya. Iya, iya, gitu. Jadi kayak misalnya beberapa itu ada bagian-bagian otak. Ini sama ini sama persis kayak riset terakhir aku waktu S2 di sini gitu. Aku ngukur besar kecilnya anak-anak yang punya kekerasan, punya conduct disorder, pokoknya punya beberapa disorder dibandingkan dengan anak-anak dengan autisme gitu ya. Ngelihat strukturnya jadi gimana. Orang kan berpikir oh iya ya perubahan otak tuh pasti menyusut gitu kan ya. Oh belum tentu gitu. Menyusut di daerah-daerah yang jadi susah bikin critical thinking, bikin berpikir dan belajar, tapi di bagian-bagian otak yang memang penuh dengan emosi, yang cepat menangkap rasa takut, itu kita lihat ada sedikit perbedaan juga di situ. Perbedaan di situ ya. Oke. Ini balik ke pertanyaan lagi. Udah banyak banget ternyata. Sampai aku scroll ke atas loh. Aku nggak bisa scroll loh. Aku ini masalah Instagramku nih, jadi dia nge-freeze gitu. Jadi Oh, nggak bisa scroll, nggak bisa lihat komen. oh it's okay. Nggak apa-apa, Dri. Aku bacakan. Terima kasih. Inilah gunanya IG Live berdua ya kan, jadi nggak sendirian gitu. Itu Bener. ngomong-ngomong sendiri gitu ya kan. Bener.
Nih, ada pertanyaan dari Adi 1237086. Bagaimana cara ortu memancing anak bercerita tentang kejadian yang tidak mengenakan di sekolah, misalnya dibully? Mm-mm. Mungkin dari aku dulu ya jawab ya. Ya. Eh, sebenarnya kalau memancing kayak gini, kalau kita hubungannya udah baik, udah banyak koneksi sama anak, anak tuh akan cerita dengan sendirinya. Nah, kadang kita baru menyadari ternyata kita kurang nih ngobrol sama anak itu. Dan kita mau memperbaiki koneksi kita sama anak. Kita perbaiki dulu bisa dari, nggak harus dari bahasa, tapi dari bahasa nonverbalnya dulu. Jadi bahasa nonverbal tuh gimana, kalau ngomong sama anak matanya dilihat. Jadi ada eye contact-nya. Kalau ngomong sama anak misalnya di meja makan, mungkin pas udah selesai makannya kita elus tangan anak atau kita elus pundaknya. Pada saat anak belajar pun seperti itu. Terus kita perbanyak pelukan sama anak, kita perbanyak komunikasi atau cerita-cerita humor sebelum tidur misalnya, atau bacain Mm-mm. buku cerita juga gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan kita bisa cerita dulu gitu tentang informasi yang kita tahu yang Nah, berkaitan tentang apa yang lagi disukai sama anak. Karena kalau kita ceritanya misalnya gini, tadi di kantor ayah begini, ibu begini gitu. Mungkin nggak langsung relate sama anaknya, ini ngapain sih ceritanya di kantor gitu kan. mm-mm. Tapi misalnya anaknya lagi suka Blackpink gitu ya. Mm. Eh, Blackpink tuh ini juga ya, kocak juga ya si Lisa. Dia begini-begini gitu. Atau siapa gitu personilnya yang lain kita sebutin gitu kan. Nah itu ternyata bisa lebih membuat koneksi karena ada obrolan yang nyambung untuk diobrolin bersama dengan anak. Makin sering itu diobrolin akan makin dekat hubungannya dan anak akan bisa lebih terbuka lagi. Nah kalau spesifik gini kita mau tahu dia punya masalah nggak sih sebenarnya di sekolah? Yang bisa dilihat adalah dari perilaku anak berbeda atau enggak nih pas Mm-mm. dia di rumah sebelum kejadian sama yang kita asumsikan itu sudah kejadian di sekolah. Mm-mm. Dan kita mau mengelaborasi cerita dari teman, cerita dari orang tua lain, atau cerita dari guru juga untuk bisa dapet nih dari anak. Mm-mm. Kalau udah kejadian dan confirm nih gurunya udah bilang gitu, kita bisa kok bilang gitu sama anak kita, dapat cerita nih seperti ini, kita mau kamu terbuka sama kita, kamu boleh bercerita apa aja, kita nggak akan ngejudge kamu dan lain sebagainya, bikin anak tuh percaya bahwa dia bercerita pada orang yang tepat, which is ini adalah orang tuanya. Nah, di sini tuntutan kita untuk bisa jadi orang tua yang mendengarkan anak itu sangat diuji. Artinya apa? Kita benar-benar dengerin ceritanya. Bukan kita dengerin untuk memberikan reaksi. Kurang ajar ya anak itu, bla 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 gitu. Jangan, oke? Okay? Karena itu akan membuat anak jadi tidak nyaman dan merasa bersalah. Ups, bisa aja dia udah dapet ancaman dari pelaku yang membuli dia di sekolah Mm-mm. untuk Mm-mm. tidak mengadukan hal ini sehingga dia memang ketakutan banget untuk ngadu. Tapi kalau kita tetap tenang, berusaha tenang, walaupun kesel juga gitu ya, gitu kan. Tapi tetap ingetin ke diri kita untuk tenang, tenang gitu. Kalaupun misalnya kita nggak kuat, mungkin kita butuh partner ya, maksudnya pada saat ngomong sama anak jangan ayah sendiri atau ibu sendiri tapi berdua sama-sama saling mengingatkan menenangkan pasangan masing-masing. Kalau pasangan yang nggak ada bisa juga ya mungkin sama signifikan others-nya, mungkin neninya yang paling deket yang bisa nenangin kita juga, atau kakek nenek yang bisa bantu kita juga untuk nenangin, atau siapapun yang intinya sih pada saat kita ngomong sama anak dia ngerasa vibe-nya tuh tetap tenang dan aman, dia ngerasa bahwa oh ya aku tuh didengerin sebenarnya, dan kita main di validasi emosinya. Jadi bukan, mungkin udah kenyang kali ya di sini ya. Semua Kita psikolog berdua, bilangnya kita berdua udah validasi. kayak ngomongnya itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu ya. Iya, tapi ini penting banget karena setiap cerita anak tuh merasa dia dipahami kalau kita masuk ke sisi emosinya dia duluan. Misalnya eh dia cerita gitu, kita bisa bilang, wah aku nggak bisa ngebayangin perasaan kamu saat kamu menghadapi bully di sekolah kamu kayak gimana. Iya Karena mah aku sedih nggak lihat banget aku tuh kejadiannya. gitu ya. Ya. Oh, jadi kamu sesedih itu ya?
apa aja yang sakit, tersakiti dan lain sebagainya. Mungkin dari situ kita akan bisa lihat, cek fisiknya dulu ada lebam-lebam atau enggak. Ada kejadian soalnya, eh ini dulu lah ya, udah berapa tahun yang lalu. Em, anakku, anakku itu pernah ditusuk sama pensil warna gitu. Nah, tapi kan kita nggak bisa bilang itu sebenarnya perilaku bully atau perilaku nggak sengaja atau sebenarnya lagi ada konflik nih, lagi main-main ya tiba-tiba aja kejadian gitu. Nah, kondisi ini sebenarnya yang bikin kita tuh perlu mengelaborasi daripada kita langsung bereaksi terhadap cerita anak. Karena aku percaya gini, Dri, kalau kita langsung bereaksi sama cerita anak tanpa kita punya data yang banyak dan kita nggak bisa elaborate ceritanya dari guru atau dari teman atau dari ya orang-orang yang bisa melihat pada saat kejadian itu seperti apa, itu akan sangat disayangkan ketika kita bereaksi karena kita sebagai orang tua tuh punya insting untuk langsung melindungi anak. Hmm. Nah, pas insting kita pengen langsung melindungi anak, anak tuh akan ngerasa nyalinya langsung ciut. Begitu nyalinya langsung ciut, dia kayak, aku nggak tahu besok-besok kalau kejadian gini aku harus gimana. Jadi dia nggak punya keberanian untuk menghadapi situasi yang nggak ada orang tuanya gitu. Nanti balik lagi ke orang tuanya lagi, balik terus gitu ke orang tuanya. Nah, ini yang sebetulnya mau dihindari supaya anak-anak itu punya konsep bahwa ketika dia mengalami satu kondisi tanda kutip ya mungkin dibully gitu, itu adalah kondisi-kondisi yang sebenarnya dia lagi punya konflik, tapi konfliknya mungkin powernya nggak sama antara anak kita sama lawannya. Mismatch gitu ya. Ya, ketika konfliknya ini nggak sama powernya, ya di situ salah satu akan ngerasa yang powerless, aku dibully. Padahal ketika kita bisa tetap menyamakan kekuatan atau power kita sama si lawannya ini, ya kita lagi bertarung kan, kayak tarung di tinju gitu. Bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi itulah kehidupan bagaimana kita berrelasi sosial untuk ujung-ujungnya menyesuaikan diri kok. Yeah. Untuk oh dia tuh begini, oh aku tuh begini. Jadi kita akan terlatih dengan sendirinya untuk behave di dalam kondisi sosial kita. Itu dari aku. Dari kamu apa, Dri? Dari aku mungkin mau nanya dulu, teman-teman udah cukup jelas belum dengan yang kayak tadi saya sempat bilang, oh dielaborate dulu, dielaborasi dulu. Mungkin perlu di-share dikit kali saya maksudnya elaborasi itu maksudnya gimana kali ke teman-teman. Oke. Elaborasi maksudnya adalah ketika kita dengar cerita dari anak, kita tanya lagi ke guru. Ini kejadiannya di sekolah. Kita tanya di guru gitu. Kalau misalnya gurunya di kelas ada 2, ya kita tanya sama dua-dua gurunya. Kalau ternyata gurunya nggak lihat karena itu kejadiannya misalnya di luar kelas, kita bisa tanya misalnya siapa sih yang lihat gitu, atau temennya yang jadi saksi matanya tuh siapa sebetulnya. Itu bisa kita jadikan data untuk kita mengolah cerita yang disampaikan oleh anak. Apakah memang cerita anak adalah cerita yang runut kronologisnya atau sebenarnya udah bercampur dengan pemaknaan dia terhadap cerita yang sebenarnya gitu. Bukan kita bilang anak kita make up the story atau bikin cerita nambah-nambahin bumbu, enggak, karena udah ada proses berpikir yang terjadi. Itu aja. Nah, ini jadi seru banget buat aku untuk nambahinnya, udah lengkap banget dari yang Sam tadi bilang. Mungkin untuk ngelihatnya lebih kayak yang kayak tadi saya bilang ya, kalau kita tuh sebagai orang tua, gila ya anak yang udah aku sayang-sayang, aku usaha untuk nggak marahin, untuk nggak untuk sebisa mungkin deh aku jaga, aku validasi, gila. Terus sekarang di sekolah main dibully aja sama orang lain gitu kan ya. Yang pertama tuh adalah ngecek ke emosinya kita dulu nih sebelum react sama anak-anak. Begitu kita dengar, kita ngecek apakah aku dalam kondisi yang kayak, wah, aku mesti fight dulu nih. Pokoknya apapun itu anakku harus diprotek dulu nih karena defense-nya kita gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, kadang-kadang kita sebagai orang tua juga jadi nggak tahu, nanyanya mungkin jadi nyecer. Kayak tadi yang kayak saya bilang tuh bentuknya udah nggak explore,
udah nggak cari lagi mana sih yang benar, mana sih yang enggak, mana sih yang mungkin interpretasi, mana sih yang sebenarnya oh mungkin nggak separah itu gitu kan ya. Bukan dengan tujuan adalah mau cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau jadi orang tua kita sudah tahu kita lagi wah defense-nya lagi high nih. Apa istilahnya kalau aku bilang tombaknya tuh lagi tajam-tajam banget untuk kayak ini siapa nih? Siapa yang uh, nyakitin anakku gitu. Karena itu tuh menjadi penting banget. Karena ketika lo udah lagi tombak tuh jarang tuh yang bisa kayak Sam. Oh kayak gitu ya. Karena kita udah lagi fight gitu. Udah lagi pengen kayak mau cari siapa nih kok bisa-bisanya gitu. Nah itu pertama yang perlu dilakukan adalah untuk regulasi emosi dulu nih. Kenapa sih itu menjadi penting? Karena ketika vibe-nya itu gitu ya, ketika kita bisa regulasi emosi, nanya juga jadi lebih enak. Anak bersama dengan kita juga suasananya lebih enak. Dan yang ketiga adalah untuk ngeliat juga ketika kita punya kemampuan untuk bisa regulate, anak juga jadi merasa lebih aman. Bayangin kalau misalnya kita cerita sama pasangan gitu ya, aku biasa suka ngajakin orang tua untuk refleks ke diri sendiri. Misalnya kita cerita nih sama orang lain, kita cerita kita lagi susah, lagi sedih kayak gitu ya. Sam, gue lagi sedih nih gitu. Aduh kemarin kayak gini-gini. Hah? Kenapa? Kok bisa sih dia begitu? Terus kita langsung kayak, mohon maaf nih, boleh tenang dulu nggak nih? Mohon maaf nih ya, boleh tenang dulu nggak? Belum selesai cerita nih gitu kan. Nah sama juga sih seperti anak-anak juga kayak gitu gitu. Apalagi kalau kita juga mau melihat perkembangan bahasa, perkembangan kognitif gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya baru-baru mulai usia sekolah, mereka juga baru pertama kali mungkin pernah punya experience kayak gini. Terus buat mereka itu juga overwhelming loh. Jadi buat mereka pun mereka butuh ditenangkan. Bayangin kalau Bapak Ibu yang dianya butuh ditenangin, terus dia ngelihat orang yang dia mau cerita itu juga jadi nggak tenang, ya jadi nggak keluar. Terus kesannya semakin nggak keluar, orang tua semakin panik. Kenapa kamu nggak mau cerita sama mama? Oh, berani jamin deh. Kalau udah lagi begitu, ditanya, ayo cerita. Nggak apa-apa, cerita sama mama. Nanti mama cari tahu siapa yang begini. Biasanya jadi makin nggak keluar gitu, makin jadi nggak bisa. Tapi kalau coba deh, kayak ikutin tadi yang saya bilang, lebih tenang, cari dulu masalahnya kayak apa, terus lebih chill down dulu. Itu tuh coba deh kita kalau ketemu sama orang dewasa yang kayak gitu, kita rasanya gimana? Kan lebih safe ya, lebih secure ya gitu. Dan dicari juga waktu-waktunya yang enak gitu. Buka dulu dengan kayak tadi yang saya bilang connect before correct gitu, connect dulu. Buat aku mungkin kayak gini kali ya, Sam. Kalau misalnya memang kita sudah punya koneksi yang cukup baik dengan anak, ini perlu dicek lagi nih. Udah punya koneksi yang cukup baik sama anak, biasa nggak perlu dicongkel-congkel, anaknya cerita karena memang sudah jadi kebiasaan setiap hari mama cerita, teman mama begini 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 loh gitu, tadi mama makan ini loh gitu ya, oh ya tadi aku makan ini, terus roti aku diambil sama teman aku gitu kan misalnya, oh jadi dia udah tahu nih. Nah biasanya yang menjadi masalah buat orang tua adalah ketika datang nih ke klinik, datang ke sesi konsultasi kita yang memang ya emang dari dulu sih emang saya nggak bagus sih, jarang cerita anaknya memang gitu dari dulu gitu. Lalu kita explore ya Sam gitu, koneksinya kayak gimana nih gitu. Lalu baru panik, baru sadar gitu ketika udah ada isu-isu gitu. Nah lebih mudah biasanya adalah mulai investasi koneksi sebelum ada kejadian-kejadiannya. Kalau dari aku gitu. Betul, betul. Um, Koneksi sebelum mengkoreksi itu emang ajaib banget sih ya kalau kita benar-benar memperbaiki koneksi kita sama anak. Karena emang sesengaruh itu. Kalau kalau enggak, efeknya nanti yang tadi Audrey contohin, mengkorek itu kayak kita lagi pacaran zaman kita ABG, terus Berapa puluh tahun cerita yang lalu dong, tuh? ayo dong, cerita dong gitu. Aduh, masa kamu gitu aja sih gitu? Memang kamu gak kangen sama aku? Kangen kan? Kangen apanya? Gitu kayak, gitu. Terus udah gitu pacarnya bete, habis itu putus. Ya, ya sudah, oke. Itu sudah selesai. Ini, Intinya sih ini Kak, lagi cerita yang mana nih, Sam?
Eh, Ini lagi cerita yang mana nih? cerita pengalaman anak-anak sebagai sekarang. Selebo. Sebo.